cocok ya, sangat tepat diundang di acara Sarasehan ini. Yang kedua, ini juga senior saya di program studi Jawa, Bapak Dr. H-nya itu Karsono bukan Haji ya, jadi mu'alaf itu ya. Bapak Dr. Karsono Harjo Saputro ya, hanya bukan Haji ya, nanti jadi mu'alaf nih Pak Karsono. Ya, terima kasih Pak Karsono atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di acara sore ini. Dan tentu saja kalau ini junior saya sebagai moderator, terima kasih Mas Wisnu, Dr. Wisnu yang sudah bersedia hadir juga. Kemudian ada dosen prodi Jawa, itu ada Bapak Dwi Rahmawanto ya. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya menyelesaikan disertasi ya. Ya, tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih terutama pada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras selama berbulan-bulan ini. Saya kebagian tanda tangan saja ya. Terima kasih sekali lagi atas kerja keras teman-teman dan sudah bisa membuat acara yang keren ini, Pekan Budaya Jawa tahun 2022. Semoga acara ini sukses, berjalan lancar. Kita beri aplaus untuk teman-teman panitia. Juga kepada undangan ya yang sudah hadir, undangan spesial itu ada Mas Noval. Kemudian yang lain juga Bapak Ibu yang hadir sudah bersedia hadir di acara sore hari ini. Tentu saja juga yang terakhir tapi juga yang utama, kegiatan ini bisa berlangsung Pekan Budaya Jawa 2022 karena ada sponsor, pihak sponsor, media partner dan semua yang mendukung teman-teman panitia. Karena itu kita beri aplaus juga, penghargaan setinggi-tingginya untuk para sponsor ya, kita beri aplaus. Baik Bapak Ibu yang adik-adik semua, saya tidak usah berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, sehingga mudah-mudahan kita doakan acara ini akan berjalan lancar sampai di penghujung nanti ya, di besok hari. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa pada Dr. Munawar Khalil SS MHum. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para sponsor dan media partner, dan para tamu undangan yang kami hormati, serta para mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Pekan Budaya Jawa hari pertama ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Adam Maulana selaku Ketua Panitia Pekan Budaya Jawa 2022 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dalam acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas, pada pihak Fakultas Ilmu Budaya Jawa Budaya, pihak Balai Purnomo Prawiro, serta para rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras dari awal perancangan hingga nanti pasca acara. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada yang perasaan kurang maksimal dalam penyelenggaraan acara ini yang sudah atau akan datang nanti, kami mohon maaf dan selamat mengikuti acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Ityam Markambya
wonten delimo ingkang kusumadyo labrasane. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Tari Niskala Sebelum tadi dipersembahkan oleh Bank Sentral Asia sebagai sponsor utama dan juga untuk make up didukung oleh Emina. Dan juga media partner yang bekerja sama dalam PBJ ini ada Event Fest, ada Teater Sastra, Jangkah ID, Pandawa ONS, Adilips, dan juga TV UI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator. Sebelum acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator, izinkan kami untuk membacakan biografi moderator pada hari ini. Beliau bernama Bapak Dr. Wisnu P. Sudarmaji. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 April 1984. Beliau pernah mengenyam pendidikan program Doktor S3 Departemen Ilmu Susastra untuk pengkhususan Filologi Kajian Naskah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau saat ini bekerja sebagai staf di Direktorat Kemahasiswaan UI sejak tahun 2015. Sejak 2014 bersama beberapa teman alumnus program studi Jawa FIB UI membentuk wedding organizer, gawe wedding, dan dipercaya menjadi konsultan adat. Beliau juga aktif di beberapa organisasi dan komunitas non-profit berbasis seni dan budaya Jawa. Jejak di dunia tari Jawa, beliau sudah belajar menari Jawa sejak kecil, dibimbing pertama oleh ibunya sendiri. Di akhir tahun 1984, berguru pada Ibu Busono di Tebet, Jakarta Selatan, beliau sempat vakum menari cukup lama hingga kembali belajar menari di awal 2000-an ke beberapa guru.
Saat ini beliau berlatih kembali tari Jawa gaya Yogyakarta di komunitas seni Tari Sucita Art, bentukan salah satu alumnus program studi Jawa FIB UI, Ibu Sulistiani Sarjana Humaniora MA. Beliau juga aktif berpentas tari sejak tahun 1990-an, baik tarian lepas tunggal, berpasangan, sendera tari, dan wayang orang. Hingga terakhir di tahun 2022 turut mendukung karya Ibu Eli D. Lutuan bertajuk Suman. Hadirin sekalian, marilah kita sambut Bapak Dr. Wisnu P. Sudarmaji. Kepada Bapak Dr. Wisnu P. Sudarmaji, kami persilahkan. Kami harap kepada Bapak Wisnu bisa naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Wisnu yang akan memandu jalannya Sarah Sehat pada sore hari ini. Emina Sun Protection kini dengan desain baru. Emina Sun Battle SPF 30. Perlindungan kulit dari sinar UV untuk aktivitasmu sehari-hari. Dengan ekstrak aloe vera yang ringan dan lembab. Yuk jadi besti disiplin SPF Emina. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan untuk semua, salam sehat. Nah, narasumber kita yang pertama ada Bapak Karsono H. Saputra. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Matur nuwun. Saya izin membacakan ya Pak Karsono yang sudah disampaikan kepada saya tentang Pak Karsono, yaitu sebagai penari, guru tari, penata tari, dan juga penulis kritik seni untuk tari dan teater. Beliau juga adalah penari generasi pertama dari Sendera Tari Ramayana Prambanan dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1974. Tepuk tangan buat Pak Karsono. Beberapa kali juga mengikuti misi kesenian ke luar negeri dan pernah mendukung grup Padmeswara dan juga Jaya Budaya. Pernah mengajar tari di SMP Negeri Jogonalan, Gelanggang Remaja Planet Senen, dan juga Sanggar Budaya Barawidya. Sebagai penata tari, beliau memperoleh juara 2 Lomba Karya Tari DKI Jakarta tahun 1977. Penata tari untuk Gelanggang Remaja Planet Senen dan Sanggar Budaya Barawidya, baik untuk kebiagan atau pementasan gitu Pak Karsono, maupun juga untuk festival. Beberapa kali beliau juga mementaskan ketoprak di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan kemudian Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIBUI. Beliau sebagai penulis kritik seni, tulisan-tulisan beliau dimuat di Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, dan juga Suara Karya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Karsono Saputra. Nah, berikutnya tidak kalah hebat juga. Ini juga guru saya, ada Bapak Dr. FX Rahyono M. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Rahyono. Beliau ini pengalaman kepenarian beliau juga cukup panjang. Sebagai penari ini memulai dari sejak lulus SMA di sekitar tahun 1974 dengan terlibat di sesaji di Ramayana Prambanan juga, lalu juga melatih tari Jawa dan beliau ini juga pelatih tari Jawa di Sanggar Barawidya dari mulai tahun 79 sampai dengan 95, Sanggar Tari Jawa Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Bulungan dari tahun 80 sampai dengan, kalau di sini tertulis sampai selama masih mampu melakukannya. Nah, karya penataan tari atau Langen Bekso ini pernah menata tari Sayembara Mantili ini bersama dengan Bapak Karsono Saputra, Ayodhya Polo bersama dengan Bapak Karsono Saputra, Romo Bargowo juga dengan Pak Karsono, Utak Uge, Dewi Sri, Sinto Prasopo dengan Bapak Suyodi Tipo, Sudomolo, Tutuko, dan juga lain-lain. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak FX
Rahyono. Baik, dan izinkan saya untuk mengundang dua guru saya, narasumber kita, untuk bisa naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Karsono dan juga Pak Rahyono. Monggo Bapak. Baik, inilah narasumber kita pada sore hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Bernuwun. Baik, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir semua di atas panggung. Ini sesuai dengan tor yang diberikan oleh panitia bahwa hari ini kita punya tugas Pak Karsono dan Pak Rahyono untuk membawakan satu tema besar dalam Sarasehan Tari Festival Tari Jawa PBJ 2022 terkait dengan kecerdasan di dalam tari Jawa. Nanti masing-masing pembicara akan memberi paparan, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Nanti juga saya harap teman-teman yang hadir juga bisa ikut memperkaya diskusi pada sore hari ini. Terkait dengan kecerdasan penciptaan gaya tari yang berkaitan dengan karakterisasi beksan yang mungkin beberapa teman-teman di sini terutama yang belajar menari nari Jawa itu mengerti bahwa dalam tari Jawa ada beberapa karakter, ya, yang kemudian terwujud dalam gerakan masing-masing karakter itu. Ada alusan, ada gagahan dan sebagainya. Dan lalu nanti Pak Rahyono akan memberikan pengertian kepada kita semua, penjelasan, paparan tentang kecerdasan dalam penciptaan gerak tari yang mekanis dan juga teratur, yang tentunya berkolerasi dengan penciptaan keindahan gerak seluruh organ tubuh pada saat kita menari. Nah, untuk giliran yang pertama saya persilakan kepada Pak Karsono. Monggo Pak Pun. Adalah tari Jawa yang mempunyai sikap tegak. Dia menari ya. Tegak itu maksudnya begini. Ini sikap tegak seperti ini. Kemudian tumpuan lebih ya, bukan pada, tapi lebih pada tumit. Ya, ketika tari Putribun, tumpuan itu ada di tumit dan ini tegak. Mungkin harus merendah sedikit. Ini ada filosofinya sendiri mengapa harus merendah. Kalaupun putra digeser sedikit. Ini anehnya berbagai macam hal yang terkait dengan keindahan, keselarasan di dalam. Mohon maaf ya kalau saya drajikan ya. Ini duduk penari jadi kena ya drajikan ya. Bicara kok berbeda dengan berbagai macam unsur kebudayaan Jawa yang keselarasan, keharmonisan itu hampir simetris. Tidak semuanya tetapi justru di tari keselarasannya tidak dan sangat tidak simetris. Semisal saya membuat sikap seperti ini misalnya. Mana simetrisnya?
sikap seperti ini gimana itu kegiatannya. Oke. Satu, berdiri tegak, kemudian pandangan lurus ke depan. Jika menggunakan konsep barat, jatuh pandangan itu seturut dengan tinggi badan. Kalau tari putri itu kira-kira 3 sampai, kita padankan misalnya dengan relief-relief yang ada di sepanjang saya tahu di Candi Prambanan. Saya menduga tari Jawa dengan definisi semacam ini baru dimulai pada zaman Mataram setelah Sultan Agung, kemudian dibesuk lagi zaman Kasunanan Surakarta yang kemudian juga diikuti oleh Ngayogyakarta Hadiningrat. Mohon maaf, meskipun Yojo dan Solo adoh tanpa wangenan, cerak tanpa sesenggolan, tetapi sebetulnya ada hubungan batin yang sangat dekat. Terbukti pada masa Mangkunegoro kalau salah ketiga, tapi kalau salah mohon dimaafkan. Ada seorang tumenggung yang namanya Raden Mas Tondonegoro, itu pencipta, ya sebenarnya bukan pencipta sih, penyusun Langendriyo yang kemudian saya tidak tahu istilah yang benar, dipinjamkan atau pindah lokasi pengabdian di Kasultanan yang kemudian membuat Mondrowenoro. Dengan demikian Yojo Solo itu sebetulnya masih tetap ada pertautan, tetapi tonseh. Ngerti tonseh? Paton geseh. Kalau Solo Kakung itu sakitan demikian, kalau Yojo demikian. Ini ada apa distorsi, hukum gitu. Ini jajannya aku pamer, aku bikin tukang joget tenanan. Balik jogetku kalah apik karo Mas Rahyono. Aku disiki nuduhke yen aku bisa joget. Oke. Sekali lagi saya tidak tahu kapan tari Jawa semacam ini mulai muncul, tetapi saya berkeyakinan tari Jawa semacam ini purwarupanya baru setelah Sultan Agungan, kemudian diperhalus zaman Surakarta bersamaan dengan pengembangan, penghalusan atau apalah namanya, berbagai macam unsur kebudayaan Jawa. Seperti kita tahu wayang juga mengalami mengalami penghalusan ketika masa itu. Wayang Jawa itu dulu berkemungkinan seperti wayang Banjar kalau Anda tahu, berkemungkinan seperti itu. Waditra gamelan pun juga tidak seraya sekarang yang gonge pating grandul, sarone 70 ya. Dulu saron itu hanya, yang saya lihat di naskah-naskah itu hanya 2, kemudian tambah 3, gonge gong komodo. Baru tahun 1990-an saja yang saya tahu informasi itu, meskipun juga lisan, gong itu menjadi raya pating grandul semacam itu. Kemudian kalau kita melihat tari Jawa, itu kita bisa mengelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama dan itu luwih mungguh adalah tari-tari yang tanpa kisahan, tidak mengandung kisahan. Misalnya Badoyo Srimpi, tetapi maaf, Badoyo Srimpi di sini untuk Badoyo Srimpi Surakarta, tetapi Badoyo terutama Ngayogyakarta itu dengan kisahan. Misalnya ada Badoyo Romoyono, Badoyo Bedah Mediun dan seterusnya. Betul kan?
Ini saya konfirmasi yang punya Yujo soalnya. Kalau salah nanti saya dipenuhi. Saya kira kan Yujo. Mangkunagaran rak Yujo. Iya, Mangkunagaran Pisahan juga. Sementara di Solo itu tidak. Namanya tidak dengan seperti tadi Bedoyo Bedah Medion, tetapi menggunakan nama gending pengiringnya. Misalnya Bedoyo Pangkur ya Mas, yang kita dulu pernah belajar bersama. Saya pernah belajar Bedoyo Pangkur kepada seorang dengan Pak Rahyono ini. Yang ngajak beliau, bukan saya yang ngajak, tapi beliau. Saya jane aras-arasen, tapi apa begituan. Kemudian di samping Bedoyo Srimpi, yang Bedoyo Srimpi ini menjadi akar hampir semua tari putri. Kemudian Wireng itu konon katanya dari Wiro Aeng. Wiro Aeng, Wireng. Wong Jawa iki kaya wong saiki seneng nyingkat-nyingkat, seneng apa nyekak. Wiro Aeng dadi Wireng. Jangkak sing aeng dadi jengkeng dan seterusnya. Itu misalnya lawung. Pernah kita menari lawung ya Mas ya? Pernah kami berdelapan ya, lawung alipat itu ya. Ya, pernah menari lawung, kemudian ada Bontoboyo dan Eko Prawiro. 4 Desember 2018 ada yang sudah lahir. Saya menari waktu itu Harapan Baru. Coba sekarang tangan ke depan. Sekarang turun, pegang untuk masing-masing. Nah, stop, kembali. Orang Jawa tahu kalau begini nanti goyok pegel. Ada berapa sendi? 1, 2. Manfaatkan semuanya. Sendinya digunakan. Kalau ini belum dimanfaatkan. Coba manfaatkan sendi ini dan sendi ini. Ya, tangan di depan, pegang lutut. Sendinya, sendi pinggulnya belum digunakan. Sendi pinggulnya belum digunakan. Coba. Kaki lutut di sini. Ya, terus mulai sentuh sampai pelan-pelan. Sentuh, Pak. Tangannya buka, pelan-pelan. Manfaatkan up. Sudah mulai kelihatan indah belum? Tapi harus sama ya. Jangan ditundukkan ini nanti pegel. Kalau ini pas agak begini melengkung, pasti ini pegel. Dan itu bukan yang dipikirin oleh